Jika pesawat tidak ada, pertama, kita akan butuh waktu lebih lama untuk pergi dari titik A ke titik B. Sebagai contoh, penerbangan langsung dari London ke New York memakan waktu sekitar 8 jam. Tanpa pesawat, kamu butuh lebih dari 2 hari untuk melintasi Samudra Atlantik dengan kapal tercepat di dunia. Tanpa pesawat, kamu tak akan bisa mengunjungi teman dan keluarga yang tinggal di negara lain atau bahkan di benua lain sesering yang kamu mau. Kamu harus mengandalkan internet untuk bersilaturahmi dengan orang-orang yang kamu sayang. Kamu tak akan bisa lagi merasakan panik saat mencoba memilih antara jus tomat dan jeruk. Sementara sang pramugari dan mungkin setengah penumpang pesawat memelototimu. Jika pesawat terbang tidak ada, menu makanmu juga terpengaruh meski tidak besar. Makanan yang diangkut menggunakan pesawat di seluruh dunia hanya sekitar 0,16%. Sebagian besar produk pangan dari luar negeri dikirim dengan reefer, yaitu kapal berpendingin khusus atau menggunakan peti kemas berpendingin di kapal biasa. Meski begitu, orang akan lebih sering makan makanan lokal dan bisnis lokal makin menguat. Makanan musiman juga akan makin populer dan akan berguna bagi kesehatanmu. Pariwisata akan jauh berbeda tanpa adanya pesawat. Banyak orang akan lebih sering berwisata di negara asalnya dikarenakan waktu liburan mereka tak cukup untuk sampai ke tempat yang jauh. Bepergian ke luar negeri akan menjadi hal yang lebih dikenang. Orang-orang akan lebih menghargai perjalanan mereka dibanding saat ini. Tanpa turis asing, banyak negara akan kehilangan salah satu sumber utama pendapatannya. Tanpa pesawat terbang, tak akan ada banyak bunga di toko. Kamu pun akan lebih sering melihat bunga lokal yang tidak terlalu eksotis. Misalnya, sekitar 80% bunga yang dijual di Inggris berasal dari Belanda. Tapi di Belanda sendiri, bunga-bunga di sana dikirim lewat udara dari Ethiopia, Kenya, dan negara-negara lain. Burung yang terbang tak perlu lagi khawatir akan ditabrak oleh pesawat terbang. Phew! Tanpa pesawat, tak akan ada olahraga seperti terjun payung, aerobatik, balap udara, atau aeromodeling. Wuh! Jika tidak ada pesawat, kamu tidak perlu menunggu di antrean tak berujung di pemeriksaan keamanan. Tak perlu juga membuang botol airmu yang baru diminum setengah dan mengeluarkan laptop dari tas tentengmu untuk diperiksa. Jika tidak ada pesawat terbang, bisnis internasional tak akan sebaik sekarang. Tentu, berkat panggilan video, kita tak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam di dalam tabung aluminium. Namun, orang masih lebih suka bernegosiasi tatap muka dan melihat sendiri barang yang mereka beli. Bepergian dengan kereta api, mobil, atau kapal untuk mengunjungi mitra bisnis di luar negeri pasti akan memperlambat bisnis dunia. Banyak orang mungkin akan iri kepada burung. Dunia olahraga juga akan mengalami perubahan struktural. Kompetisi internasional akan jauh lebih jarang dibanding sekarang. Bayangkan saja, berapa lama tim olahraga harus pergi dari Afrika ke Australia atau dari Eropa ke Asia lewat laut. Hei, aku kepikiran untuk membuat perusahaan kapal laut baru, namanya Tom Cruise. Kurang bagus? Serius? Oke. Kamu tak akan pernah mendengar seseorang berseragam bertanya, mau ayam atau ikan? Jika tidak ada pesawat, kamu tak akan bisa melihat awan dari atas atau melihat bagaimana bentuk planet kita dari ketinggian 30.000 kaki atau 9.200 meter. Tanpa pesawat, paketmu akan tiba lebih lama, apalagi yang dari luar negeri. Tak akan ada lagi opsi pengiriman kilat yang mungkin akan membuat belanja online-mu kurang menarik. Konser dan tur dunia band asing akan makin langka dan jedanya lama. Mereka butuh hingga beberapa minggu untuk sampai ke tempat terjauh, naik kereta api, bus, atau kapal. Tidak akan ada bandara. Iya, ke semua 40.000 bandara. Artinya, area-area besar ini akan digunakan untuk keperluan lain. Bayangkan saja, bandara terbesar di dunia berdasarkan wilayah, Bandara Internasional King Fahd di Arab Saudi terbentang di area seluas lebih dari 777 km persegi. Itu seukuran kota New York. Tidak akan ada profesi seperti pilot, pramugari, staf bandara, mekanik, insinyur, dan perakit pesawat terbang. Sekitar 65,5 juta orang yang bekerja di industri perjalanan udara kini harus mencari pekerjaan lain.
Jika tidak ada pesawat terbang, meski suka ataupun tidak, kamu tak akan punya kesempatan untuk mencicipi makanan pesawat. Operasi penyelamatan akan memakan waktu lebih lama, terkadang bahkan tiba terlambat. Jika tidak ada pesawat terbang, orang tak akan bisa memotret foto keindahan alam, kota, dan gedung-gedung yang menakjubkan dari udara. Kamu tak akan tahu apa artinya menunggu di korsel bagasi sampai kopermu muncul, dan rupanya kopermu malah hilang. Kamu tak akan bisa membuang-buang uang untuk membeli oleh-oleh di toko bebas bea atau ketinggalan pesawat karena minum secangkir kopi di kafe bandara. Nah, sisi terangnya, udara akan menjadi lebih bersih. Saat ini, pesawat bertanggung jawab atas penyebaran banyak CO2, yaitu salah satu gas rumah kaca yang paling umum. Agar bisa bepergian ke seluruh dunia, kita harus mencari jenis transportasi yang baru atau mengembangkan yang sudah ada. Misalnya, kereta api berkecepatan tinggi atau kapal super cepat. Saat ini, kereta tercepat di dunia, Shanghai Maglev, bisa mencapai kecepatan 430 km per jam. Sementara kapal feri penumpang tercepat bisa mengarungi laut di kecepatan 108 km per jam. Tapi itu bukan batasnya. Bagaimanapun, tanpa pesawat, dunia akan melambat dan mungkin kurang seru lagi. Namun bagaimana jika sebagai gantinya, orang-orang membangun kereta vakum berkecepatan tinggi? Alat transportasi futuristik ini akan melewati terowongan tanpa udara. Udara di tabung yang disegel seperti itu akan sangat rendah dan kereta di dalamnya bisa melaju tanpa hambatan atau gesekan udara sedikit pun. Secara teoritis, ini akan membantu kereta vakum mencapai kecepatan 6.500 sampai 8.000 km per jam yang membuat merinding. Kamu akan butuh waktu sekitar 1 jam untuk pergi dari New York ke Paris dan akan menghabiskan kurang dari 1 jam dalam perjalanan dari Sydney ke Singapura. Penderita aerofobia bisa lebih sering berwisata dan tak akan terlalu tertekan saat naik kereta ini. Kecuali mereka punya klaustrofobia. Kalau begitu, nasibnya tetap kurang beruntung. Di sisi lain, kamu tak akan sempat tidur siang di kursi kereta vakum. Perjalananmu bahkan akan terlalu singkat untuk menonton film, kecuali kalau kamu sedang jalan-jalan keliling dunia. Kalau begitu, jika bepergian di sepanjang garis Khatulistiwa, kamu akan punya waktu untuk menonton beberapa film terkenal karena perjalananmu akan memakan waktu lebih dari 6 jam. Dengan berwisata naik kereta vakum, kamu tak akan sempat menikmati pemandangan di luar jendela. Semua yang kamu lihat hanyalah dinding gelap terowongan samar-samar yang melewatimu. Kereta vakum akan menghasilkan lebih sedikit polusi dibanding jenis transportasi konvensional. Emisi CO2-nya lebih rendah dibanding kereta berkecepatan tinggi tradisional. Dan dengan kecepatan 402 km per jam, emisi CO2 kereta vakum hanya setengah dari rata-rata mobil dan 4 kali lebih kecil dibanding penerbangan pesawat jarak pendek. Dengan kereta vakum, tak akan ada gesekan antara rel dan kereta. Artinya, polusi suara juga jauh lebih sedikit dibanding, katakanlah, yang dihasilkan pesawat terbang. Jika bisa berangkat ke kantor naik kereta vakum, kamu bisa bekerja bukan cuma di luar kota atau luar negeri, tapi bahkan di benua lain. Perjalananmu cuma akan memakan waktu sekitar 1 jam, tidak jauh berbeda dengan waktu yang dihabiskan orang untuk berangkat kerja di kota-kota besar. Menghabiskan akhir pekan di sisi lain dunia pun menjadi hal yang lumrah. Dengan terowongannya yang berada di bawah laut, kita akan bisa mempelajari dasar laut. Mungkin dengan begitu, kita akan menjelajahi tempat paling misterius di bumi yang baru terjelajah 5%-nya ini. Sementara itu, eksplorasi ini kemungkinan akan menyebabkan polusi laut. Saat membangun terowongan, orang-orang juga akan masuk ke dunia bawah laut yang damai dan mengganggu penghuninya. Kereta vakum akan memungkinkan kita menyeberangi lautan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Satu-satunya alternatif yang ada di masa kini adalah kapal yang relatif lambat dan pesawat terbang yang cepat tapi belum cukup. Konstruksi terowongan vakum juga akan mengubah bentuk lahan kering. Orang-orang harus menelusuri gunung, meratakan bukit, mengeringkan rawa-rawa, dan lainnya. Tidak seperti kereta api berkecepatan tinggi, kereta vakum bisa mengangkut barang sejauh apapun dan dengan kecepatan sangat tinggi. Intinya, untuk mewujudkan semua ini terbilang sangat mahal, jadi kita sebaiknya menjaga pesawat yang sudah ada dan menjadikannya lebih baik. Kalau boleh,
Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.